kaget dan kecewa. Anda kembali menyaksikan Berita Satu Sore, pemirsa, dan masih bersama kami pada Pak Hermawan dari IAKMI. Kemudian juga kami sudah terhubung dengan Bu Siti Nadia Tarmizi dari Kabiro Komunikasi Publik Kemenkes. Dan ada juga dari pengacara orang tua korban, Pak Awan. Selamat sore Bapak Ibu. Bu Siti. Selamat sore. Bu Siti Nadia, sore, saya mau ke Bu Siti Nadia terlebih dulu. Bu Siti Nadia, sebelum kita kembali ke topik bahasan, kami ingin dengar terlebih dulu bagaimana update kondisi kasus gagal ginjal akut hingga hari ini. Sudah ada temuan baru lagi atau tidak, Bu Nadia? Ya, jadi total kasus gagal ginjal akut progresif atipikal sampai saat ini jumlah yang dilaporkan itu tetap ya masih 324. Dimana kalau kita lihat tidak ada lagi penambahan kasus baru jumlahnya, makanya sejak tanggal 2 November angka total kasus gagal ginjal akut itu tidak bergeser, tetap 324. Jumlah angka kematian secara kumulatif itu pada angka 199, dan kalau kita lihat jumlah yang sembuh itu 114. Saat ini yang masih dalam perawatan ada 12 kasus, di mana kalau kita lihat kasus baru itu sejak tanggal 2 November sudah tidak ada lagi, Mas Agung. Oke, Bu Nadia, gambaran tidak ada temuan kasus baru, termasuk juga tidak ada penambahan angka korban yang meninggal dunia. Apakah ini juga menjadi gambaran bahwa Kemenkes sudah dirasa tepat begitu untuk melakukan upaya-upaya penanganan kasus gagal ginjal akut ini? Iya, ya tentunya kalau kita lihat ya upaya untuk kita menurunkan pertama kasus ini kita sudah lihat bahwa saat ini hampir tidak ada kasus baru lagi, sudah hampir 2 minggu ya, bahkan lebih nih kalau kita hitung dari tanggal 2 November berarti sudah hampir 18 hari tidak ada kasus baru. Yang kedua adalah tentunya dengan tidak ada kasus baru, dengan sekarang yang kita lakukan secara maksimal adalah bagaimana kasus-kasus yang saat ini masih dalam perawatan, yang tadi ada 12 orang, untuk bisa segera bisa terselamatkan. Dan ini sebenarnya sudah kita coba dengan pemberian daripada obat penawar, yaitu fomepizol yang kita gunakan. Nah, kalau melihat kondisi saat ini dibandingkan tentunya yang situasi yang kita hadapi kemarin, di mana dalam satu hari itu bisa dilaporkan 6 bahkan sampai dengan 10 kasus baru, sekarang sudah 0, ini artinya kita bisa menyimpulkan ya bahwa 95% memang penyebab dari gagal ginjal akut tersebut adalah zat toksik yang kita temukan baik pada darah maupun dari air seni daripada anak-anak yang menderita gangguan ginjal akut ini. Oke, Bu Nadia, bagaimana dengan penelitian yang dilakukan Kemenkes terkait penyebab pasti? Kalau kemarin kan premisnya adalah ethylene glycol yang ditengarai menjadi penyebab utama, tetapi itu bukanlah kesimpulan akhir. 2 pekan yang lalu kurang lebih, Bu Nadia, Anda sempat menyampaikan janji kepada kami di Berita Satu Sore nih, Bu Nadia, bahwa penelitian harusnya akan rampung. Kita tagih janjinya, seperti apa? Sudah rampung atau belum penelitiannya, Bu Nadia? Iya, penelitian ini tentunya kita melibatkan para ahli epidemiologi dan juga para klinisi yang terkait, yang saat ini sedang dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan beberapa rumah sakit satelitnya. Nah, ini memang kalau menurut prediksi daripada para peneliti, ini akan selesai di akhir November ini, Mas Agung. Karena memang jadi sampai kita sekarang belum harus ketahuan penyebab pastinya ya? Secara saintifik untuk bisa dikatakan penyebab daripada gagal ginjal ini. Tentunya kan prediksi kita kalau kita lihat dari respon pengobatan, kemudian dari upaya-upaya yang kita lakukan seperti menghentikan obat sirup ataupun obat cairan, ini kan sudah memberikan hasil nyata ya, bahwa dengan tidak adanya kasus baru dan juga terbukti pada pengobatan, anak-anak tersebut bisa kita selamatkan. Tetapi kemudian yang harus kita lakukan berikutnya, mungkin nanti Pak Hermawan bisa menambahkan juga ya, bahwa secara saintifik ini harus dibuktikan. Nah, ini yang kita lakukan tentunya bersama para ahli. Baik, Bu Nadia, saya sebelum ke Pak Hermawan mau ke Pak Awan dulu. Tentunya penelitian masih berlangsung begitu dan upaya-upaya sudah dilakukan oleh pihak Kemenkes. Tetapi korban yang sudah berjatuhan termasuk yang sudah meninggal dunia, tentu duka mendalam dirasakan oleh para korban. Inilah yang kemudian mendasari para korban untuk akhirnya secara kumulatif mengajukan gugatan kelompok atau class action begitu ya. Betul. Jadi sebenarnya
awalnya itu kami mendatangi korban ini sebagai bentuk solidaritas atau sebagai bentuk rasa prihatin akan apa yang terjadi. Terus kemudian sambil berjalannya waktu, diskusi berlanjut dan akhirnya kuasa diberikan kepada kami. Sebenarnya kelompok ini tidak hanya 12 korban yang memberikan kuasa, tapi ada sekitar 40 yang berkomunikasi intens dengan kami. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ini ada fakta hukum sesuai dengan gugatan class action ya. Gugatan class action ini kan berdasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum yang sama dan ada korban yang banyak, gitu kan. Nah, berdasarkan hal ini, jadi kami menelusuri sebenarnya fakta hukumnya seperti apa. Nah, di sini ada dua hal yang penting dari pihak korban. Yang pertama adalah ketika korban ini anaknya demam tinggi, kemudian datang ke fasilitas kesehatan terdekat, klinik atau puskesmas, diberikan obat penurun panas, kemudian setelah itu panasnya turun, tapi ada gejala kedua yang lebih penting, yaitu tidak bisa pipis, muntah-muntah, dan seterusnya. Akhirnya kemudian sampai gagal ginjal dan sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi ada dua hal itu. Terus kemudian kita lihat sebenarnya apa sih yang sepanjang perjalanan kasus ini kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah ada statement-statement awal dari Kementerian Kesehatan maupun kemudian dilanjutkan oleh BPOM bahwa tidak ada protokol. Ya kan? Tidak ada protokol pada waktu itu ya. Tidak ada standar internasional EG dan DEG. Sempat saya dengar seperti itu. Jadi kita telusuri sebenarnya ada atau tidak gitu kan. Setelah kita telusuri fakta hukumnya, kita menemukan dan terkejut sekali bahwa keracunan EG dan DEG itu 1930 sudah ada di Amerika Serikat. Gitu loh. Artinya sebetulnya ada protokolnya di seluruh ini. Sebentar. Jadi di tahun 1990 baru saya baca itu baru ada sirup penurun panas yang mengandung EG dan DEG di Nigeria dan Bangladesh yang korbannya juga ratusan. Tahun 2006 ada kasus yang dekat dengan Amerika di Panama. Itu kasus yang sama, paracetamol, sirup obat batuk, EG dan DEG lagi. Artinya ada kesimpulan di dunia farmasi bahwa kalau menggunakan bahan propilen glikol atau gliserin, ya paling mudah memalsukannya pakai EG dan DEG. Kan gitu, ya kan? Jadi itu. Jadi kemudian pemerintah Amerika Serikat melalui Food and Drug Administration itu ya FDA itu ada guidance. Jadi propilen glikol, gliserin dan bahan-bahan obat tuh harus diuji EG dan DEG-nya. Siapa tahu ini tercemar atau palsu. Anda melihat ada ketidaksesuaian dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan apa yang disampaikan oleh Kemenkes dan juga BPOM sebelumnya. Saya mau ke Pak Hermawan dulu. Pak Hermawan, bagaimana Anda melihat ini? Ya, tadi ya saya mengatakan dari perspektif orang tua dan juga masyarakat yang mengalami kasus ini, banyak yang pertama menjelaskan dari sisi tata kelola klinis. Yang kedua, ini masuk kepada substansi hukum kan kalau Mas Awan, jadi dari perspektif hukum. Jadi ada kaitan antara keracunan, tanda kutip ya, dengan ketercemaran dan dengan juga adanya penggunaan. Jadi ini kalau bicara penggunaan pada obat sebenarnya dilarang. Di dalam CPOB itu jelas kalau tadi itu aturannya atau protokolnya untuk industri farmasi itu dilarang tuh menggunakan yang namanya etilen dan dietilen glikol itu sebagai pelarut atau pengencer. Persoalannya misalnya gini, dalam kategori tertentu itu dilarang juga pada konsumsi barang-barang yang lain atau juga perlengkapan atau instrumen yang lain itu pada kadar tertentu. Tidak boleh lebih dari misalnya 0,05% dari kandungannya. Nah, hal-hal ini sebenarnya kan menyangkut upaya pembuktian di lapangan. Tapi kan dengan adanya pengumuman resmi oleh BPOM, ada beberapa produsen farmasi yang memang sudah diketahui mengandung itu. Langkah pertama itu sebenarnya sudah terbuka bahwa ada memang dari konsumsi dan memang dari produksi yang mengandung ET dan DEG. Jadi kalau dari perspektif hukum itu jelas barang bukti. Tapi yang menjadi tanda tanya kan kesimpulan dulu. Ini kan berawal dari kasus fatality, kematian atau gangguan kesehatan yang disebabkan. Nah, sementara apa penyebabnya kan secara pokok belum. Tadi
tadi Bu sampai Nadia saat ini pun belum sampai menyampaikan. kesimpulan akhir Iya, gitu. jadi kalau tadi ada semacam fakta hukum yang dilihat, tapi fakta kesehatan atau evidence based public health-nya ini masih ditunggu. Kalau belum sampai kepada kesimpulan, apakah gugatan ini terlalu dini begitu atau Saya pikir bagaimana? tidak masalah kalau dari perspektif hukum, karena menyangkut tanggung jawab. Misalnya contohnya begini, kalau ada keracunan, jelas-jelas ya toksisitas itu kan keracunan. Kemudian dalam bidang kesehatan itu yang sudah ada itu peraturan Menteri Kesehatan tentang keracunan pangan. Tentang keracunan pangan. Tapi keracunan obat, nah secara spesifik saya belum tahu kalau ada regulasi khusus tentang itu, mungkin Bu Nadia menyampaikan. Nah dengan adanya potensi keracunan, maka perspektif hukum bisa masuk. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab kan? Oke. Ada keracunan ke sesuatu yang tidak biasa. Oke. Ada hal yang luar Yang biasa. digugat tapi ada 9 ini, ada 9. Saya mau ke Bu Nadia dulu. Ya, silakan. Bu Nadia, ada 9 yang kemudian digugat oleh pihak keluarga korban. Salah satunya adalah Kemenkes. Tanggapan Anda seperti apa, Bu Nadia? Ya, tentunya kami pertama berbela sungkawa ya tentunya terhadap para orang tua yang sudah kehilangan putra-putri yang tercintanya ya. Yang kedua tentunya kami akan menunggu secara resmi terkait gugatan ini dan nanti kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai hal-hal ini dan tentunya baru setelah itu kami bisa merespon ya tentang hal ini Mas Agung ya seperti itu. Karena kan baru saja kemarin ya Awan ya mungkin disampaikan gugatan, mungkin masih dalam proses dan Kementerian Kesehatan sendiri belum secara resmi menerima gugatan ini. Oke. Ke Pak Awan, kenapa Kemenkes menjadi salah satu yang digugat dari 9 itu? Ya, Anda melihat tadi ada hanya karena ketidaksesuaian pernyataan tadi atau nggak banyak hal ya. ada poin lain? Apa saja Pak Awan? Jadi yang menjadi payung gugatan class action ini adalah Undang-Undang Kesehatan, yang di situ juga ada tanggung jawab supaya tidak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Terus kemudian ada payung Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi itu. Nah, ke bawahnya adalah di situ ada tanggung jawab yang disampaikan Pak Hermawan tadi, tanggung jawab pengawasan yang sangat mutlak dari BPOM, satu-satunya lembaga, ya kan? Nah, tadi disampaikan bahwa ada memang proses yang namanya CPOB. Di situ ada Certificate of Analysis, ada sertifikat CPOB, ada izin edar, prosesnya seperti itu. Dan ada juga di BPOM ini Direktorat pengawasan bahan berbahaya. Ini kan sudah sangat khusus bahan berbahaya, ya kan? Terus kemudian bahan berbahaya EG dan DEG itu bukan hal yang baru. Bahkan menurut Permen Perindustrian nomor 23 tahun 2013 itu sudah diharmonisasi secara internasional melalui lembar data keselamatan. Jadi sudah jelas semua. Dan bahwa EG dan EG itu sudah lazim digunakan dalam beberapa puluh tahun ini sebagai bahan yang dicampur atau bahan yang dipalsukan, itu menunjukkan bahwa seharusnya menurut kami ada sistem yang bekerja dari awal, bahwa dalam proses pembuatan obat yang ada sistem CPOB, pengawasan bahan berbahaya, itu mengenali ini sejak awal, sehingga tidak ada yang namanya tidak ada protokol. Baik. Terakhir, Ya. goal yang begitu ingin disampaikan dari gugatannya adalah seperti apa? Penggantian secara finansial kah atau? Ya, yang Kami pertama dengar kan ada untuk yang korban meninggal dunia ada ingin disampaikan 2 miliar rupiah, sementara yang masih dirawat 1 miliar rupiah, benar begitu? Ya, jadi posita dan petitum yang kami sampaikan adalah yang pertama mengenai kompensasi. Kenapa ada kompensasi? Karena ada sistem yang menurut kami tidak bekerja, yang dampaknya langsung kepada korban. Makanya ada kalkulasi yang kita bersama-sama diskusikan, itulah yang keluar. Yang kedua, yang ingin kami langsung dan tegas ingin sampaikan adalah dalam proses CPOB dan pengawasan bahan berbahaya, EG dan DEG harus masuk komponen penting dalam proses itu. Oke. Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Awan. Pak Hermawan, terakhir sedikit saja. Ya, saya pikir Silakan. memang benar ya di dalam CPOB dan juga protokol Formula P itu sebenarnya udah ada berkaitan dengan upaya untuk mengawasi dan bahkan melarang ya senyawa berbahaya untuk bahan baku obat dan juga pangan umumnya. Tetapi kembali ya kepada evidence ini bahwa kita melihat
ada kasus kematian ratusan, hampir 200 ya, 199 anak-anak kita, dan ini adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Di sisi lain, kumulatif casesnya juga 324 untuk kasus gagal ginjal akut pada anak. Ini bukan sesuatu yang biasa, dan oleh karena tidak biasa harus kita telusur sampai kepada penyebab agar menjadi sebuah upaya untuk kembali mengantisipasi potensi kejadian berikutnya yang mirip atau mungkin lebih buruk terjadi. Tetapi semua itu harus diawali pada final conclusion atau juga statement yang utama tentang penyebabnya. Baik. Dengan demikian kita tahu bagaimana cara untuk memperbaiki pengawasannya, dan yang paling tentu memang kami sangat berharap juga ada yang bertanggung jawab, yang secara peranannya itu cepat mengambil sikap bahwa ya kami bertanggung jawab, ada sesuatu yang terlewatkan, dan ini kita tidak boleh terjadi di kemudian hari. Kita ketahui penyebab utamanya apa, kemudian kita akan tahu siapa yang harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Tentu itu juga yang kita yakini bersama-sama bahwa ini yang bisa mengobati luka yang sudah disebabkan. Bicara kompensasi, kalaupun ini kemudian kasusnya bergulir, tentu kompensasi tidak akan pernah bisa menggantikan siapapun korban-korban yang sudah lebih dulu dipanggil oleh kita bersama. Tetapi yang kita harapkan bersama-sama tentunya adalah penyelesaian dari kasus ini dilakukan agar tidak ada temuan-temuan kasus serupa di masa mendatang. Demikian dialog kita sore hari. Terima kasih Pak Hermawan, terima kasih Kawan, terima kasih juga Bu Siti Nadia Tarmizi atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami.